Wanita yang cantik, seksi, dan menggoda, serta diidam-idamkan para pria. Namun tak ada yang menyangka bahwa wanita cantik tersebut telah lama meninggal dunia. Ia menjadi hantu gentayangan dan menggoda seorang inspektur polisi untuk dijadikan selingkuhan, guna membantu polisi dalam memberikan kesaksian terkait misteri tentang sebuah kasus kecelakaan tunggal yang menimpa seorang artis terkenal India. Tapi, apakah kesaksian hantu dapat dipercaya? Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Di awal scene kita akan diperlihatkan gemerlap malam kota India. Tepatnya sebuah daerah yang terkenal sebagai pusat kegiatan prostitusi dijalankan. Di mana semakin malam, kawasan tersebut semakin terlihat hidup. Namun saat keadaan telah sunyi, di sebuah jalan terlihat seekor anjing terbangun karena menyadari sesuatu. Entah apa yang anjing tersebut sadari, namun yang terjadi selanjutnya adalah terlihat sebuah mobil melaju kencang tiba-tiba kehilangan kendali, sehingga mobil terhempas dan tenggelam di laut. Pagi harinya, polisi yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut adalah Inspektur Surjan dan asistennya Difrat. Polisi pun melakukan evakuasi terhadap bangkai mobil. Mereka menemukan mayat seorang pria yang duduk di kursi pengemudi. Pria tersebut adalah salah seorang artis terkenal India bernama Arman Kapoor. Sang istri Arman Kapoor terlihat syok saat melihat jasad kaku suaminya di rumah sakit. Menurut pengakuan istri Arman Kapoor, suaminya tidak pernah pergi sendirian. Ia selalu bersama asistennya Yuvraj dan supirnya Ramu. Namun, hasil evakuasi memperlihatkan bahwa Arman membawa mobil tersebut sendirian dan tidak ada tanda-tanda kekerasan yang menimpanya. Berita tewasnya Arman Kapoor dengan cepat menyebar di berbagai media dan menghebohkan India, apalagi dikabarkan bahwa Arman Kapoor mengalami kecelakaan tersebut di sebuah kawasan prostitusi. Bahkan membuat salah satu anggota keluarga Arman Kapoor, yaitu Sanjay, tampak sangat terkejut. Sementara itu di kawasan kumuh tak jauh dari jalan Seaface atau kawasan prostitusi tempat terjadinya kecelakaan, seorang pria yang berjalan pincang bernama Tanmur terkejut saat mendengar ucapan Malika yang keceplosan mengatakan bahwa Sasi kekasihnya tadi malam baru saja bertemu dengan Arman Kapoor. Pernyataan yang diucapkan Malika dan terdengar oleh Tanmur membuat Sasi tampak marah. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi antara Sasi dan Arman Kapoor sebelum Arman Kapoor ditemukan tewas dalam kecelakaan. Dan benar saja, sikap Sasi memang sedikit aneh. Itu disadari seorang wanita pekerja prostitusi bernama Rosi yang melihat ketegangan di wajah Sasi saat melihat kehadiran para polisi di sekitar mereka. Bahkan selepas mengantarkan para wanita pekerja prostitusi untuk menemui pelanggan mereka, Sasi mengunci pintu di kamarnya dan mengeluarkan sebuah tas berwarna hijau yang berisi uang sejumlah 2 juta rupiah untuk dipindahkan ke dalam koper. Ia juga meminta Tanmur untuk membelikannya SIM card baru dan membuang SIM card lamanya. Tanmur yang curiga terhadap gelagat Sasi diam-diam memungut dan menyimpan SIM card yang telah dibuang oleh Sasi. Di mana saat itu Sasi juga berpamitan kepada kekasihnya Malika bahwa ia akan pergi ke suatu tempat untuk beberapa hari. Di pelarian Sasi yang tidak diketahui siapapun, ia menghubungi seseorang dan menagih kekurangan uang yang dijanjikan kepada pria di seberang telepon. Sementara pria di seberang telepon terus meminta keterangan Sasi terhadap apa yang ia lakukan dengan Arman Kapoor. Di sisi lain, istri Arman Kapoor meminta polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kecelakaan Arman. Inspektur Surjan dan Difrat pun mulai menyelidiki dengan meminta kesaksian Ramu sang supir dan Yuvraj sang asisten.
Dari keduanya didapati keterangan bahwa pada malam tersebut Arman Kapoor sedang melaksanakan syuting sampai pukul 2 pagi. Setelah itu, ia meminta Ramu dan Yuvraj untuk membiarkan ia pergi sendirian dengan mobilnya. Ramu dan Yuvraj memang merasa ada yang aneh dengan Arman Kapoor sebab Arman tidak pernah mau menyetir mobil sendiri. Di kantor polisi, Inspektur Surjan juga tampak sedikit kesal kepada para anggotanya yang ternyata diam-diam membocorkan hasil penyelidikan kepada wartawan. Bahkan, ia merasa ada anggotanya yang berpikiran konyol dengan mengkait-kaitkan kasus kecelakaan Arman Kapoor dengan peristiwa gaib, di mana memang di jalan tersebut sering terjadi kasus kecelakaan yang tak pernah dapat dipecahkan. Namun sebuah kesaksian dari akuntan Arman Kapoor tentang sebuah tas berwarna hijau yang berisi uang sejumlah 2 juta rupiah yang diberikan kepada Arman malam itu kembali menunjukkan titik terang, di mana saat jasad Arman ditemukan di dalam mobil, semua barang miliknya masih utuh, tapi tidak ditemukan tas berisi uang tersebut. Dan berdasarkan kesaksian Ramu sang supir, tepat 1 tahun yang lalu, ia pernah diperintahkan untuk memberikan tas berisi uang 1 juta rupiah kepada seorang resepsionis Hotel Lido bernama Murugan, di mana Hotel Lido berada tak jauh dari lokasi kecelakaan Arman Kapoor. Mencurigai bahwa telah terjadi pemerasan terhadap Arman Kapoor yang tidak diketahui istri dan keluarganya, Surjan segera mendatangi Hotel Lido mencari resepsionis yang bernama Murugan. Tapi ternyata Murugan sudah lama tidak bekerja di hotel tersebut. Di tengah kebingungan menyelidiki kasus Arman Kapoor, ternyata kehidupan rumah tangga Inspektur Surjan juga sedang berada di ujung tanduk, di mana ia dan istrinya yang bernama Rosni terlihat sangat murung dan telah kehilangan kebahagiaan selepas meninggalnya sang anak akibat kecelakaan saat sedang berliburan. Sebuah kecelakaan yang sangat disesalkan Surjan, yang dirasanya adalah akibat kelalaiannya dalam menjaga putranya yang bernama Karan tersebut. Sehingga saat itu Karan dan temannya Samar yang tak diawasi bermain perahu bot terjatuh ke air dan tewas tenggelam. Sementara yang dapat diselamatkan hanya Samar seorang. Hal tersebut membuat hari-hari yang dilalui Surjan dan Rosni tampak hambar dan kosong, hanya kebisuan yang hadir di antara mereka. Namun, suatu hari saat sedang berbenah karena baru saja pindah rumah, Rosni yang sendirian di rumah kedatangan seorang tamu wanita bernama Freni, tetangga baru yang tak jauh dari rumah mereka. Tanpa diketahui Rosni, tetangga baru yang meminta izin untuk berkunjung tersebut dengan lancang memeriksa barang-barang milik Rosni. Dan anehnya, ia tersenyum dan tampak puas ketika menemukan foto seorang anak laki-laki, yaitu Karan, putra Surjan dan Rosni yang telah tewas. Bahkan beberapa hari kemudian, Freni datang menghampiri Surjan dan Rosni, lalu menyampaikan sesuatu yang membuat Surjan dan Rosni terkejut, bahwa ia memiliki pesan dari Karan, putra mereka yang telah meninggal dunia. Mendengar hal itu, Surjan tampak marah. Ia yang tidak percaya pada hal-hal gaib lalu menarik Rosni untuk pergi meninggalkan wanita yang ia anggap sedang mempermainkan kesedihan mereka. Meskipun begitu, Rosni tampaknya mempercayai Freni yang baru ia kenal, sebab Freni dapat tahu panggilan kesayangan Karan terhadap Surjan yang sesungguhnya hanya diketahui oleh mereka, yaitu Dada. Gara-gara hal tersebut, kembali terjadi perang dingin antara Surjan dan Rosni, di mana Surjan malam itu memutuskan untuk kembali meninggalkan Rosni dengan mengaku ada tugas pekerjaan. Padahal Surjan hanya berkeliling-keliling menghabiskan malam dengan mobilnya. Namun, dalam perjalanan, Surjan didatangi oleh wanita pekerja prostitusi yang mengaku bernama Rosi. Di mana melihat kesedihan di raut wajah Surjan, Rosi menawarkan dirinya sebagai penghibur atas kesendirian Surjan. Ia menawarkan malam yang indah untuk Surjan di Hotel Lido. Mendengar kata tentang Hotel Lido, Surjan pun membiarkan Rosi masuk ke mobilnya dengan tujuan mencari informasi tentang Murugan si resepsionis. Dan ternyata Rosi mengetahui info tentang Murugan, bahwa Murugan sedang sakit di kampung halamannya.
Dan selepas mengetahui itu, Surjan meminta Rosi untuk turun dengan pesan bahwa ia akan datang kembali untuk menanyakan hal lainnya. Dengan segera informasi tersebut langsung diselidiki oleh Difrat. Dan benar saja, dari kesaksian Murugan, uang tersebut diketahui diberikannya kepada Sasi. Surjan, Difrat, dan polisi lainnya langsung bergegas mencari keberadaan Sasi, namun tak kunjung menemukan titik terang. Akhirnya polisi menangkap Tanmur untuk dimintai kesaksian. Tapi dipaksa bagaimanapun, Tanmur saat itu memang belum mengetahui apapun yang terkait dengan Sasi. Tapi setelah saat itu, pikiran Tanmur mulai menyelidik. SIM card milik Sasi yang ia simpan, ia pasang di handphonenya. Dan sebuah nomor tak dikenal menelpon, meminta Sasi untuk datang ke tempat karnaval esok malam. Setelah dibebaskan dari kantor polisi, tampaknya Tanmur yang menyukai seorang wanita pekerja prostitusi mulai memikirkan rencana agar ia juga bisa mendapatkan uang melalui perkara yang sedang dihadapi Sasi. Malam itu, Surjan yang melakukan penyelidikan kembali bertemu dengan Rosi yang terus saja merayunya atas kesepian Surjan. Padahal Surjan ingin menanyakan tentang keberadaan Sasi. Sementara itu, Rosni mendapatkan sebuah surat berisi permintaan Karan sang anak yang telah meninggal agar dapat dibantu untuk berkomunikasi dengan Rosni dan Surjan melalui Preni. Rosni yang mempercayai hal itu langsung mengikuti ritual Freni untuk berkomunikasi dengan Karan putranya melalui tulisan. Disitulah Rosni menangis saat mengetahui permintaan Karan yang ingin ayah dan ibunya tersenyum dan bahagia serta tidak menyalahkan diri mereka atas kematian putra mereka. Di sisi lain, polisi mendapatkan temuan mayat Sasi yang dikabarkan telah dibunuh dengan cara ditembak dari jarak jauh. Surjan juga mendapati uang yang banyak dalam koper milik Sasi. Tanmur yang mendengar kabar kematian Sasi tampak sangat terkejut. Saat menggeledah rumah Sasi, ia yang tahu bahwa kematian Sasi berkaitan dengan orang yang pernah menghubunginya, akhirnya berinisiatif untuk terlibat demi uang. Apalagi ia telah melihat video CCTV yang menunjukkan keberadaan Arman serta wanita bernama Rosi di Hotel Lido. Ia juga ingat bahwa malam itu Rosi sedang berada dalam kondisi terluka dan sedang diurus oleh Sasi. Tanmur pun menghubungi nomor tersebut. Ternyata sosok misteri yang menelpon dan berkaitan dengan kematian Arman Kapur adalah keluarganya sendiri, yaitu Sanjay. Dialah orang yang memerintahkan untuk membunuh Sasi. Tanmur meminta uang yang cukup banyak kepada Sanjay sebagai biaya tutup mulut. Rosni yang sering berkomunikasi dengan Karan tampak mulai sering tersenyum dan ia pun mengajak Surjan jalan-jalan agar Surjan juga dapat kembali membuka diri. Namun dalam rekreasi mereka bertemu dengan Samar, anak teman mereka yang mengingatkan kembali tentang kecelakaan dan kematian Karan. Surjan dan Rosni kembali terlibat pertengkaran kecil di mana Surjan terus saja menyalahkan dirinya. Menghindari pertengkaran, Surjan memilih untuk pergi meninggalkan Rosni untuk menemui Rosi. Tampaknya Surjan mulai terpikat dan tertarik pada Rosi sebagai tempat pelarian gundahnya. Tindakan Surjan tersebut menarik perhatian para polisi bawahannya. Rosi pun mengajak Surjan ke sebuah tempat, sebuah kawasan sepi di tepi pantai yang diceritakan Rosi sebagai tempat rahasianya. Saat itu Surjan kembali menggali informasi terkait apakah Rosi pernah berhubungan dengan Arman Kapur. Disitulah Rosi menceritakan bahwa 3 tahun lalu ia pernah bertemu dengan Arman Kapur saat sedang melayani seorang pria temannya Arman Kapur yang bernama Nikhil. Saat itu ia juga bertemu dengan pria lain yang diduga Surjan adalah Sanjay. Saat itu Rosi juga mengajukan harapan kepada Surjan agar dapat menyelamatkannya dari dunia tersebut setelah ia melakukan sesuatu hal.
di mana Rosi menceritakan bahwa 3 tahun lalu seorang temannya menghilang setelah pergi keluar dengan beberapa pria. Sampai saat ini tidak ada yang tahu, bahkan tidak ada yang mencari tahu keberadaannya. Apakah wanita temannya tersebut masih hidup atau sudah mati? Berdasarkan informasi tentang Nikhil dari Rosi, Surjan pun melanjutkan penyelidikan. Ia menemui Nikhil yang ternyata sedang menderita penyakit akibat sebuah kecelakaan. Sepulang dari penyelidikan, Surjan yang mengajak Tifren ke rumahnya terkejut dan marah mendapati bahwa Rosni tidak ada di rumah dan ternyata tengah melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan Karan bersama Preni. Surjan tampak sangat marah pada Rosni yang mempercayai hal-hal gaib yang tak masuk akal, padahal mereka adalah orang-orang berpendidikan. Ia pun menantang Preni untuk menampakkan sosok Karan putranya, tapi hal itu tidak bisa dilakukan Preni dengan alasan bahwa hanya arwah penasaran yang masih memiliki dendam akan dunia yang bisa menunjukkan dirinya secara utuh, dan Karan bukanlah arwah penasaran. Rosni pun kini tak ingin diam. Dia mengutarakan semua kekesalannya terhadap Surjan yang tidak memperdulikan dirinya selama ini, di mana Surjan selalu meninggalkannya setiap malam untuk menemui seseorang, dan ia mengetahui bahwa Surjan melakukan itu karena ingin mencari kebahagiaan. Itu jugalah yang diinginkan Rosni, yaitu mendapatkan kembali kebahagiaannya meskipun dengan hal yang tak masuk akal, yaitu berkomunikasi dengan arwah Karan. Rosni juga menduga bahwa Surjan tengah berselingkuh dengan seorang wanita. Dan benar saja, sehabis bertengkar dengan Rosni, Surjan kembali menemui Rosi. Di mana melihat kesedihan Surjan, Rosi menawarkan Surjan untuk ikut dengannya ke sebuah hotel. Namun Surjan dan Rosi ternyata hanya menghabiskan malam dengan bercerita, di mana Rosi meminta Surjan untuk menyelamatkan Malika, yaitu kekasih Sasi. Paginya ketika Surjan terbangun, Rosi telah pergi. Menuruti permintaan Rosi, Surjan lalu pergi ke rumah prostitusi dan menyelamatkan Malika yang dipaksa kembali untuk bekerja sebagai wanita penghibur sesuai permintaan Rosi. Namun Malika yang berterima kasih justru mengatakan bahwa ia tidak mengenal Rosi, sebab sesungguhnya nama wanita yang bekerja di tempat prostitusi akan terus berganti hari ke hari. Malika juga mengatakan pada Surjan agar menangkap Tanmur karena Tanmur mengetahui sesuatu. Sementara itu Tanmur telah membuat kesepakatan dengan Sanjay agar bertemu di sebuah tempat di mana Sanjay akan menyerahkan uang yang cukup banyak untuknya. Uang tersebut diserahkan Tanmur kepada wanita prostitusi yang dicintainya. Namun, ternyata Sanjay juga telah memerintahkan 2 orang untuk menangkap dan membunuh Tanmur. Sebelum terbunuh, Tanmur tampak terkejut melihat kehadiran Rosi di hadapannya. Kematian Tanmur disaksikan oleh banyak orang, dan hal itu membuat salah satu pelaku pembunuhan yang diperintahkan Sanjay tertangkap. Dari kesaksian pelaku yang tertangkap, akhirnya diketahui bahwa dalang dibalik semua hal tersebut adalah Sanjay. Tapi Sanjay yang akan ditangkap mengaku bahwa dia hanyalah dalang pembunuhan terhadap Sasi dan Tanmur yang diakuinya telah memeras mereka karena sebuah peristiwa yang terjadi 3 tahun yang lalu. Di mana 3 tahun lalu saat Arman belum menjadi artis terkenal dan belum menikah, Arman Kapoor, Sanjay, dan Nikhil berencana menghabiskan malam dengan seorang wanita prostitusi yang dikenalkan Sasi bernama Simran. Namun, sebuah insiden terjadi di mobil. Entah bagaimana, pintu mobil ternyata tidak terkunci dengan benar dan membuat Simran dan Nikhil yang saat itu sedang bermesraan di belakang kursi pengemudi terjatuh dari mobil. Untuk menjaga nama baik Arman Kapoor, mereka hanya membawa Nikhil dan meninggalkan Simran untuk diurus oleh Sasi. Di mana selanjutnya Sasi menggunakan rekaman CCTV untuk memeras Sanjay dan Arman Kapoor. Sebab menurut pengakuan Sasi, Simran telah tewas dan ia menguburkannya di suatu tempat. Melihat rekaman CCTV, akhirnya Surjan mengetahui bahwa Simran yang dimaksud adalah Rosi. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menjemput Simran atau Rosi di daerah prostitusi dengan dugaan penipuan pemerasan dan bekerja sama dengan Sasi.
Namun dalam perjalanan membawa Sanjay ke kantor polisi, Arman dikejutkan dengan kehadiran Rosie atau Simran yang tiba-tiba berada di dalam mobilnya. Bahkan dengan cepat berpindah berdiri di tengah jalan dan menghalangi laju mobilnya. Hal itu membuat Surjan kehilangan konsentrasi sehingga mobil oleng dan melaju di luar kendali. Seperti kejadian Arman Kapoor, mobil yang ditumpangi Surjan dan Sanjay menabrak pembatas jalan dan melompat ke laut. Mobil dengan cepat tenggelam ke dasar laut. Sanjay terlihat telah tewas karena luka di kepalanya. Sementara Surjan yang mencoba untuk keluar dari mobil sepertinya mendapat kendala. Namun pada saat itu di kegelapan laut, Rosie atau Simran muncul dan membantu Surjan menyelamatkan diri. Surjan yang selamat tampak syok atas kejadian tersebut. Bukan hanya pada kecelakaan yang menewaskan tersangka Sanjay, tapi juga pada Rosie atau Simran yang ternyata selama ini adalah roh gentayangan. Pengakuannya kepada sang atasan tentang roh gentayangan Simran yang membantunya memberikan keterangan terkait kasus tersebut membuat dirinya dianggap memiliki gangguan jiwa. Ternyata selama ini para polisi memang menganggap Surjan melakukan gerak-gerik yang aneh, seperti bicara seorang diri. Surjan pun mengingat-ingat kata-kata yang pernah diucapkan Simran atau Rosie. Akhirnya ia menyadari bahwa Rosie memintanya untuk menyelamatkan dirinya. Di tempat rahasia di tepi pantai di mana mereka sering bertemu, akhirnya Surjan menyadari bahwa sesungguhnya mayat Rosie atau Simran selama ini dikuburkan Sasi di tempat tersebut. Surjan pun menggali dan melakukan ritual pelepasan terhadap jasad Simran. Pertemuannya dengan arwah Simran akhirnya membuat Surjan percaya bahwa sesungguhnya Karan putranya juga ingin menyampaikan pesan untuknya. Sebuah surat dari Karan yang meminta Surjan dan Rosni untuk kembali bahagia tanpa saling menyalahkan diri atas kematian Karan. Dan itu juga menyadarkan Surjan betapa selama ini ia salah dalam memahami kehidupan di antara dua dunia yang ternyata benar-benar ada. Demikianlah alur cerita dari film India berjudul Talas yang dirilis tahun 2012. Film ini sangat Maniac Movie rekomendasikan selain karena dibintangi aktor-aktor terbaik India seperti Aamir Khan, Rani Mukherjee, dan Kareena Kapoor. Film ini juga menyajikan plot yang tidak dapat kita tebak serta akhir kisah yang begitu menyentuh hati. Kalau mau nonton film fullnya, Maniac Movie sertakan link di deskripsi box ya. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie selanjutnya. Bye-bye!